Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, pada video pembelajaran kali ini mari kita lanjutkan pembahasan pada penilaian akhir tahun paket 1. Nah, coba kita bisa bahas untuk muatan pelajaran IPA. Ya, anak-anak bisa mencoba untuk membuka buku bupenanya halaman 167. Oke, nomor 1. Hewan dalam perkembangan memiliki tahap pada gambar samping ya, berarti adalah kupu-kupu. Oke, nomor 2, pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan pemanfaatannya. Nah, kita bisa lihat ya, ini jawabannya adalah B, jati sebagai bahan bangunan dan perabotan. Oke, kemudian yang nomor 3, contoh hewan yang memiliki siklus sama dengan belalang, yakni kecoa dan capung ya anak-anak ya. Kemudian untuk nomor 4, apakah membuat toga tanaman obat keluarga di halaman sekolah termasuk upaya pelestarian tumbuhan? Tentunya jawabannya adalah iya ya. Mengapa? Karena toga dapat digunakan oleh murid untuk mengetahui jenis-jenis tanaman obat ya. Jadi jawabannya karena toga itu ya, dapat digunakan oleh murid untuk mengetahui jenis-jenis tanaman obat. Nah, itu pada jawaban nomor 4. Sekarang jawaban nomor 5. Tulislah makna poster pada gambar di samping. Jadi makna poster pada gambar di samping adalah, anak-anak bisa menuliskan ya, ajakan untuk menjaga kelestarian ya dengan cara menanam pohon. Ajakan untuk menjaga kelestarian bumi dengan cara menanam pohon. Nah, itu pada jawaban nomor 5. Sekarang pada jawaban nomor 6. Berikut ini peristiwa yang memanfaatkan gaya otot ya, yakni adalah mengaduk sayur ya anak-anak. Kemudian nomor 7, gaya otot yang diberikan oleh tali busur ketika anak panah melesat, yaitu pegas ya anak-anak ya, nomor 7A. Nomor 8, contoh benda yang bergerak akibat gaya gravitasi, yakni B, buah apel jatuh dari pohon. Kemudian nomor 9, jarum kompas yang bergerak menggunakan gaya magnet ya anak-anak. Bisa kita tulis di sini ya, magnet. Kemudian yang terakhir nomor 10, tuliskan masing-masing 2 contoh memanfaatkan gaya listrik ya dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 10 untuk gaya listrik ya, memiliki manfaat yang pertama adalah dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, kemudian yang kedua, bermanfaat untuk menyalakan televisi. Kemudian untuk manfaat dari gaya gesek yang pertama adalah gaya gesek digunakan untuk mencuci agar baju yang kotor bisa menjadi bersih. Kemudian yang kedua, pada rem sepeda, menghambat laju sepeda menggunakan rem. Nah, itu pada nomor 10. Sekarang nomor 11, contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh gaya dorong pada nomor 11 jawabannya adalah A. Nomor 12, gaya dapat mengubah bentuk benda. Salah satu contohnya adalah A ya, mengubah bentuk benda. Nomor 13, berdasarkan gambar tersebut ya, kejadian menunjukkan peristiwa gaya, yakni A, mengubah arah
gerak benda. Kemudian nomor 14, contoh gaya tarik dalam kehidupan sehari-hari ya. Satu saja, misalnya membuka laci atau membuka pintu ya. Kemudian nomor 15, mengapa mendorong lemari di atas lantai yang licin lebih mudah dibandingkan di atas karpet. Jadi penjelasannya seperti ini anak-anak. Jadi mengapa mendorong lemari di atas lantai yang licin lebih mudah? Karena gaya gesek dari lantai yang licin sangat kecil ya. Sedangkan gaya gesek pada karpet lebih besar, sehingga jika didorong ya di atas karpet itu menjadi lebih sulit untuk bergerak. Nah, itu jawaban pada nomor 15. Sekarang nomor 16, manusia dapat melakukan pekerjaan karena memiliki energi yang berasal dari B, makanan ya. 17, sumber energi terbesar bumi adalah A, matahari. Kemudian 18, aliran sumber daya alam tersebut ya, ini ada air terjun, berarti mengandung gerak ya. Kemudian nomor 19, energi alternatif yang memanfaatkan kotoran sapi ya, berarti adalah B, biomasa. Kemudian nomor 20, bagaimana cara menghemat energi listrik? Nah, anak-anak coba bisa menuliskan dua contoh ya, cara menghemat energi listrik. Yang pertama, bijak menggunakan listrik di rumah. Atau yang kedua, menghemat energi dengan cara mematikan lampu jika tidak digunakan. Nah, itu pada nomor 20 ya, pada muatan pelajaran IPA. Sekarang coba kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPS ya anak-anak ya. Nomor 1, sumber daya alam berikut dapat diperbarui ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, jawabannya adalah tiram, mutiara, dan cumi-cumi. C. Nomor 2, sumber daya alam berikut yang tidak dapat diperbarui di daerah pantai dan laut, yaitu pasir dan minyak bumi ya. Nomor 3, pembudidayaan pohon kina, yaitu untuk nomor 3, A, mengobati dan mencegah penyakit malaria. Hormat, hewan kuda paling banyak diternak di daerah Kepulauan Nusa Tenggara karena di sana memiliki padang sabana atau padang rumput yang luas ya, memiliki padang rumput ya, ditulis di sini ya, yang luas. Kemudian nomor 5, tulislah masing-masing 3 contoh sumber daya alam logam dan non logam ya. Jadi jika sumber daya alam logam ya, contohnya ada emas, timah, dan nikel. Kalau non logam itu ada minyak bumi, batu bara, dan mutiara ya. Jadi itu tadi contoh untuk sumber daya alam logam dan non logam. Sekarang nomor 6, perhatikan perhatikan daftar suku ya di Indonesia. Suku yang berasal dari Pulau Sumatera ya, nomor 6 yaitu A ya. Nomor 6 adalah A, Batak Karo, Minangkabau, dan Anak Dalam. Nomor 7, bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar berasal dari daerah nomor 7, Kalimantan ya. Nah, ini ya anak-anak, perhatikan rumah adat berikut. Gambar tersebut merupakan atau menunjukkan rumah adat dari provinsi Sumatera Barat. Kemudian nomor 9, salah satu upaya untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Nah, yang pertama kita bisa mengikuti festival ya, mengikuti festival pakaian adat ya. Atau yang kedua, bisa menggunakan di acara peringatan Hari Kartini. Oke.
Nomor 10, tuliskan nama alat musik tradisional ya. Contohnya untuk yang DKI Jakarta ya, ini ada tamborin ya. Maaf, tanjidor ya, ada tanjidor. Kemudian di Papua maaf, yang B di Jawa Tengah dulu ya, ada gamelan. Kemudian yang C di Papua ada tifa. Yang terakhir D di Aceh ada rapai ya. Kemudian nomor 11, penduduk yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai pekebun ya, B. Nomor 12, pengangkutan hasil bumi seperti sayur mayur dan buah ke pasar termasuk kegiatan distribusi. 13, langkah yang dilakukan oleh pengusaha barang setelah memproduksi ya. Jadi setelah diproduksi, apa yang harus dilakukan adalah mendistribusikan barang ke seluruh daerah. Nomor 14, petani teh banyak dijumpai di daerah ya. Di daerah mana anak-anak? Pegunungan ya. Nomor 14, pegunungan atau dataran tinggi ya, nomor 14. Kemudian nomor 15, tuliskan perbedaan jenis pekerjaan tinggal di dataran tinggi dan tinggal di dataran rendah. Nah, anak-anak coba bisa untuk menuliskan pekerjaan di dataran tinggi itu contohnya adalah pekebun atau tukang kebun. Sedangkan di dataran rendah adalah petani di sawah. Nah, itu anak-anak untuk pembahasan ya, muatan pelajaran IPA dan IPS ya, muatan IPA dan IPS pada penilaian akhir tahun paket 1. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.